pernah berpesan untuk beberapa bulan itu tidak etis. Kita dipatahkan juga kuota selama setiap mata kuliah itu hanya 1 giga. Kita kalikan untuk beberapa bulan kita habisnya seperti itu. Jadi di sini semua mahasiswa menuntut kebijakan dari direktur kampus yang sebagaimana adilnya. Kita belajar di sini semuanya daring. Jadi dan juga terkait UKT juga. Selama ini PPKM selalu membenturkan dari orang-orang tua kita yang bekerja sebagai pedagang kaki lima. Jam yang mana jamnya dibatasi. Maka dari itu tidak lupa juga rezekinya otomatis terpotong semuanya. UKT-nya berapa teman? UKT ada beberapa grade. Dari saya sendiri UKT ada 1.100.000. Itu beberapa prodi. Sekarang ada yang 4 juta. Jadi maka dari itu kebijakan yang baru seharusnya melihat situasi dan kondisi. Baik teman-teman yang saya hormati, kita sudah berdiskusi dan menyepakati beberapa hal utamanya. Jadi dari 6 tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman sebenarnya mau merujuk pada 3 hal pokok. Kurang keras Pak. Ininya yang kurang keras. Tolong lebih keras sedikit Pak. Baik, kita akan sampaikan ada 3 hal pokok yang tadi sudah kita sepakati. Yang pertama, perpanjangan surat edaran pengajuan keringanan UKT akan kita perpanjang sampai tanggal 25 Juli 2021. Yang kedua, potongan UKT untuk tahun ini kita tetap 15% dan insya Allah tahun depan akan kita naikkan menjadi 20%. Kemudian yang ketiga, perbaikan sistem akademik dan pembelajaran akan kita tingkatkan sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman perwakilan, baik yang terkait dengan Sikadu, Semut, kemudian praktek perkuliahan dan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen. Demikian 3 hal pokok yang ini menjadi penting bagi kita. Dan yang terakhir bahwa silakan teman-teman terutama melalui pimpinan organisasi kemahasiswaan untuk terus berkomunikasi demi perbaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada lembaga. Kita punya saluran, ada kemahasiswaan, ada pimpinan organisasi kemahasiswaan, silakan disampaikan dan kita senantiasa terbuka untuk selalu menerima teman-teman menyampaikan aspirasi, masukan, perbaikan demi kampus IAIN Kudus tercinta ini. Saya pikir itu, terima kasih utamanya Saudara Anas selaku Dewan SOP Mahasiswa DEMA, dan tentunya siang hari ini aliansi yang sudah menyampaikan ini akan terus membawa perbaikan untuk kampus kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntutan yang telah kita tuntut pada kesempatan kali ini, saya tambah sedikit untuk informasi kepada seluruh mahasiswa IAIN secara khusus. Ada tambahan informasi bahwasanya untuk minggu ini nanti akan muncul yang namanya beasiswa UPZ. Jadi mari kita manfaatkan bersama untuk seluruh mahasiswa yang merasa keberatan atau yang lain sebagainya, mungkin bisa menjadi tambahan, yaitu nanti bisa mendaftar untuk di beasiswa UPZ. Dan selanjutnya untuk mahasiswa umum dan yang lain sebagainya yang merasa keberatan bisa banding UKT, dan untuk proseduralnya akan segera diinformasikan dari pihak birokrasi IAIN Kudus. Jadi mungkin cukup itu. Jadi untuk bisa menambah ketenangan dari mahasiswa semuanya, mohon nanti informasi-informasi yang ada bisa diindahkan dan mari kita ciptakan kejadian bersama. Dan alhamdulillah dari beberapa poin, beberapa 6 tuntutan, alhamdulillah kita goal 3 dan semoga segera direalisasikan. Hidup mahasiswa! Hidup! Terima kasih. Terkait demo siang ini Pak, tanggapan dari pihak universitas seperti apa Pak?
Ya, kita biasa aja, ini kan aspirasi dari teman-teman mahasiswa. Nggak apa-apa, ini sebagai perbaikan. Kita semua memang sedang ada dalam suasana PPKM. Kita semua dalam suasana COVID-19, sehingga ini pasti berdampak kepada semua sektor terutama dan utamanya memang di perguruan tinggi, IAIN Kudus termasuk di dalamnya. Nah, oleh karena itu, beberapa hal yang tadi disampaikan oleh teman-teman mahasiswa adalah konsekuensi dari wabah COVID ini. Nah, tadi beberapa hal yang sudah saya sampaikan ada 3 hal, bahwa perpanjangan pengajuan keringanan UKT, kemudian potongan 15% untuk tahun ini dan insya Allah 20% tahun yang akan datang. Kemudian perbaikan perkuliahan, sistem pembelajaran di kampus akan terus kita benahi, tentunya ini demi peningkatan layanan kepada kita. Mengapa? Memang kita sadar bahwa ini adalah masa transisi dari model offline menjadi online, sehingga semua kita ada kendala yang memang terjadi dan apapun harus kita hadapi dan ini kita selesaikan bersama. Tapi kan itu ya. Oke, terima kasih. Cukup ya? Namanya Irfan. Lihat juga ya. Akan kondisi kita saja, tidak dalam rangka kemudian mahasiswa tidak boleh masuk. Nah, karena memang ini kan saatnya masih PPKM ya, sehingga semuanya nanti terkondisikan. Maka setelah ini selesai, mohon teman-teman juga langsung bisa membubarkan diri biar kita tidak disorot oleh pihak aparatnya. Karena memang kita kan disanjung. Jadi itu tentang itu. Makasih. Kita iya D3, tapi yang menjadi problem di sini tidak ada dari pihak berbagai untuk berani menggaransi. Berarti audiensi siang ini saya rasa belum selesai, kita harus tutup lagi. Semangat! Oke, tadi sudah ada sedikit informasi dan nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Tapi secara tidak langsung dari beberapa poin tuntutan di sini ada poin 3 hal penting yang harus kita garis bawahi. Yang kemarin bahwasanya kita menyoal terkait beberapa persyaratan yang begitu banyak dan juga tendensi waktu yang begitu memepet dan sangat mencekam mahasiswa. Akhirnya untuk perpanjangan kita perpanjang sampai 25 Juli 2021. Maka diinformasikan untuk semuanya mahasiswa, sampai untuk perpanjangan 25 Juli mohon dimanfaatkan dengan betul supaya nanti kita dapat potongan di situ. Dan untuk yang tuntutan potongan UKT, untuk potongan tuntutan UKT kita direalisasikan tapi di tahun depan. Kan untuk tahun ini masih 15, tapi untuk tahun depan akan direalisasikan dan naik menjadi 20% gitu. Dan untuk yang terakhir, kita hari ini merasakan dampak pandemi dan PPKM dan lain sebagainya. Yang terdampak bukan hanya 1, 2, 3 orang saja, semuanya kita terdampak. Dan untuk sistem pendidikan yang ada di sini pun saya rasa masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Dan tadi kita sudah disampaikan terkait sistem ataupun yang lain sebagainya, sistem semut, sikadu ataupun V-Class, itu saya rasa masih perlu evaluasi panjang. Karena yang itu aplikasi yang disediakan dari kampus, tapi realitanya dari pihak-pihak dosen masih menggunakan aplikasi Zoom Meet dan Google Meet. Saya rasa itu masih tumbang tindih. Maka saya rasa itu harus direalisasikan dan untuk bisa disesuaikan gitu. Jadi untuk 3 poin itu kita alhamdulillah sudah deal, dan cuma yang kita belum deal ini dari direktorat belum ada yang belum berani ada yang menggaransi. Jadi kita masih menuntut dalam hal garansi di sini. Entah tadi bila mana ada perwakilan 1 atau dari WR 1, 2 atau 3 terserah. Yang paling terpenting malam untuk siang hari ini harus ada tendensi garansi. Seperti itu. Tangannya itu Apa? belum ditandatangani. Untuk tanda tangan ini kita bagi menjadi 3 kordum, yaitu untuk kordum yang pertama yaitu Muhammad Tariq Syihab, kordum yang kedua Muhammad Naili Rizky Setiawan, kordum yang ketiga adalah Fathul Huda. Belum tanda tangan. Nah, untuk yang belum tanda tangan dari pihak rektorat entah tidak tahu kenapa belum berani menandatangani, tapi saya rasa ini ada keganjalan. Jadi kita kembali menyoal di situ. Mas, untuk perpanjangan UKT kan diperpanjang sampai 25 Juli. Semula sampai tanggal berapa sih? Semulanya tanggal hari ini terakhir. Sedangkan surat edaran turun itu Jumat sore turun, dan secara tidak langsung Sabtu Minggu weekend, dan di persyaratan itu harus ada persyaratan yang tertandatangani dari pihak
pemerintahan desa. Dan hari ini kita pun tidak tahu dan ada hadirnya PPN. Ya kalau ketemu lah, kalau tidak kita tidak bisa melakukan tendensi dan pengajuan di situ. Itu seandainya nanti tidak terlaksana, Mas, kan itu belum ada yang tanda tangan. Nanti ke depannya seperti apa? Ya kalau sampai hari ini kita menuntut belum ada yang berani menggaransi tanda tangan di sini, kita pasti akan berjuang untuk mengdealkan di sini. Apakah akan ada demo lagi, Mas? Kalau bila mana kok sampai hari ini kita menuntut tidak ada yang berani menggaransi, kemungkinan besar nanti kita akan buat gerakan lebih banyak lagi. Jumlah UKT berapa sih Mas tertinggi?